Militer Amerika Serikat telah lama menjadi pelopor terkemuka teknologi generasi kelima, mengembangkan pesawat siluman modern pertama di dunia pada 1980-an dan melantik pesawat tempur generasi kelima pertama di dunia, F-22 Raptor, yang mulai beroperasi pada tahun 2005. Sejak 2015, militer AS telah menerjunkan dua pesawat tempur generasi kelima dalam peran pelengkap, yaitu jet tempur superioritas udara kelas berat F-22 dan jet multirole F-35 yang lebih ringan. Ada perbedaan yang signifikan antara kedua platform dalam peran mereka yang dirancang untuk memenuhi dalam kemampuan mereka. Pemahaman tentang perbedaan-perbedaan ini adalah kunci untuk memahami peran kekuatan serta kekurangan masing-masing kedua platform di militer AS saat ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Sama seperti pada generasi sebelumnya, dua petarung AS ini dirancang dengan peran yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan negara pada generasi kelima. F-22 layaknya seperti F-15 Eagle dan F-4 Phantom sebelumnya, dirancang sebagai petarung elit paling mampu untuk memastikan keunggulan AS di udara. Platform superioritas udara ini lebih mahal, baik dari segi harga, operasional, teknologi sensitif, dan jauh lebih terbatas dalam ekspor mereka dibandingkan dengan jet-jet mereka yang lebih ringan. F-35 di sisi lain mengikuti jejak dari F-16 Falcon dan F-5 Freedom Fighter dalam memenuhi peran pesawat tempur berbiaya rendah dan serbaguna yang mampu memenuhi sejumlah peran di medan perang. Petarung ini dirancang untuk meminimalkan biaya dan diekspor secara luas ke semua sekutu AS dan negara-negara non-blok. Mereka tidak memiliki kemampuan canggih dan teknologi sensitif dari rekan-rekan mereka yang lebih berat, sehingga ekspor mereka memiliki risiko yang jauh lebih rendah. F-22 pada awalnya dimaksudkan sebagai pengganti F-15 yang menjadi platform elit Angkatan Udara. Sedangkan F-35 tidak dirancang untuk peran superioritas udara, melainkan dirancang untuk menjadi platform multiguna dan integrasi data yang dapat melakukan segala macam hal di arena udara ke darat. F-35 memiliki kemampuan udara ke udara, tetapi itu tidak dimaksudkan untuk menjadi petarung superioritas udara. F-22 dapat terbang jauh lebih cepat dan jauh lebih tinggi, mencapai kecepatan Mach 2,25 dan ketinggian 20 km dibandingkan dengan F-35 yang memiliki kecepatan rata-rata Mach 1,6 dan 15,3 km ketinggian. Hal ini menjadikan F-35 sejauh ini menjadi jet modern paling lambat dan ketinggian operasional terendah di dunia. Meskipun 30% lebih berat, F-22 tetap jauh lebih dapat dikendalikan dengan dua mesin F-119 yang memberikan rasio dorong yang cukup baik. Pemuatan sayap F-22 hanya 377 kg per meter persegi dibandingkan dengan F-35 dengan 525 kg. Itu menunjukkan kemampuan manuver F-22 yang jauh lebih unggul sehingga membuatnya lebih cocok untuk melawan elit angkatan udara musuh dalam pertempuran udara ke udara. Sebagai pesawat tempur superioritas udara, F-22 dirancang untuk menembus jauh ke dalam wilayah udara musuh dan ini tercermin dalam jangkauannya yang hampir 3.000 km. F-35 sebagai platform jarak dekat dengan jangkauan hanya sekitar 1.400 km. Keuntungan penting lainnya yang dipertahankan F-22 dibandingkan dengan rekannya yang lebih ringan termasuk radar APG-77 yang unggul dan persenjataan yang lebih besar. Raptor mampu membawa 8 rudal udara ke udara di mana F-35 hanya mampu membawa 4. Raptor dirancang untuk mengerahkan rudal udara ke udara jarak jauh M120D yang merupakan rudal paling canggih yang pernah diproduksi oleh Angkatan Udara dengan jarak serang 180 km, sedangkan rudal paling tangguh F-35 yaitu M120C dengan jangkauan 105 km. Raptor tidak hanya memiliki rudal yang lebih banyak dan lebih baik, tetapi karena kecepatan dan ketinggian yang lebih tinggi, Raptor dapat memberikan lebih banyak energi ke rudal M120 saat menembak daripada yang dapat dilakukan oleh F-35.
Meskipun menggunakan badan pesawat yang jauh lebih tua yang dirancang pada 1980-an, tetapi penampang radar F-22 10 kali lebih kecil dibandingkan dengan F-35. Keuntungan F-35 atas Raptor adalah biaya yang lebih rendah, persyaratan pemeliharaan lebih rendah dan potensi yang lebih tinggi untuk ekspor ke mitra AS di seluruh dunia. Keuntungan utama lainnya berasal dari investasi yang besar dalam produksi jangka panjang platform ini yang memungkinkan militer untuk secara teratur menerapkan peningkatan perangkat lunak. Karena F-22 adalah platform superioritas udara khusus, F-22 juga tidak memiliki kemampuan untuk membawa muatan lebih pada amunisi internal. Beberapa bom seperti B-61 yang dapat dikerahkan oleh Raptor. Mempertimbangkan kekurangan signifikan F-35 dalam pertempuran udara ke udara terhadap lawannya yang lebih berat dan lebih terspesialisasi, memerlukan pertimbangan khusus yang perlu diambil oleh militer AS dan sekutu mereka yang mengerahkan petarung ini untuk melawan platform superioritas udara musuh. F-35 tidak pernah dibangun untuk saling berhadapan dengan petarung elit seperti generasi keempat Rusia Su-35 atau Cina J-11 dan kemungkinan yang akan berjuang melawan platform ini yaitu F-22. Situasi ini sangat mengerikan ketika mempertimbangkan induksi China pada Chengdu J-20 dan induksi Rusia terhadap Su-57, di mana keduanya merupakan pesawat tempur generasi kelima yang sangat berkemampuan tinggi. Keduanya adalah platform superioritas udara berat dengan peran analog dan kemampuan yang mirip dengan Raptor. Mengingat keunggulan besar dari petarung kelas berat khusus ketika melakukan peran tempur udara ke udara.